Besokannya Kirana ceritalah ke temennya si Vanya. Nah Kirana tuh nyeritain ke Vanya waktu pas jam istirahat sambil jalan ke kantin. Baru banget Kirana ceritain, langsung kejadian Bihnat. Hal yang sama tuh keulang lagi kayak kemarin. Dia tuh ngeliat Mbak Lita lagi jalan dari arah kuburan lantai bawah ke kantin. Nah FYI, lantai bawah ini tuh ngadep ke kuburan. Kelas 1 sama kelas 2 SD tuh ngadep ke kuburan gitu. Nah pas dia lagi jalan dari arah kelas 1-2 itu ke arah kantin, dan tiba-tiba mereka tuh ketemu sama Mbak Lita lagi dari arah dalam kantin mau keluar kantin. Nah Kirana sama Vanya tuh cuma ngeliat-liatan terus kayak sama-sama diem aja gak berani sapa Mbak Lita. Karena dia mikir kayak baru banget dia lihat si Mbak Lita jalan dari arah kuburan, tiba-tiba dia ngeliat Mbak Lita lagi masuk ke arah kantin gitu. Nah semenjak hari itu akhirnya Kirana sadar kalau ada sosok yang emang suka nyerupain warga sekolah gitu. Dan belakangan baru diceritain sama sapam sekolahnya kalau emang sering kejadian kayak gitu. Dulu tuh sering banget si sapam lagi ronda malam ketemu sama kepala sekolah SD di lantai 2 depan tangga. Pas ditanya sama si sapam ini gak ada yang nyaut nih, si kepala sekolah diem aja. Taunya besok pagi si sapam ini baru tahu kalau kepala sekolahnya tuh udah pulang dari sore. Nah temennya Kirana ada namanya cowok Aldo gitu ya. Nah ternyata ngalamin hal yang sama kayak si sapam dan si Kirana. Si Aldo ini nih emang temennya Kirana dan emang pinter lah gitu. Jadi kayak guru-guru tuh suka percayalah ke Aldo apa-apa tuh kayak si Aldo dimintain tolong sama guru-guru gitu. Nah suatu hari si Aldo tuh disuruh balikin alat-alat biologi sama guru biologi namanya Pak Sandi. Nah pelajaran biologi itu tuh pelajaran terakhir. Nah jadi si Aldo tuh kayak ngebalikin barangnya tuh buru-buru gitu loh karena mau pulang. Nah Kirana tuh kebetulan masih ada di kelas lagi beres-beres barang. Nah pas Aldo masuk ke kelas, si Kirana ngeliat nih Aldo masuk kelas tuh sambil lari. Ditanya sama Kirana kayak, kenapa lari? Kok lo panik? Nah terus si Aldo tuh mukanya tuh ketakutan dan dia cuma bilang kayak, udah buruan kok kita beres-beres dulu, gue tungguin di depan. Nah di situ tuh si Kirana curiga karena Aldo ini kan anaknya pinter, anaknya tuh kayak anteng aja, nggak pernah takut apa-apa. Tapi kok tiba-tiba dia ngeliat kayak raut muka temennya tuh berubah gitu, nggak kayak biasanya. Udahlah akhirnya si Kirana tuh nurut kata Aldo, mereka beberes, terus turun ke bawah tuh, keluar kelas gitu. Nah pas ke bawah, si Aldo sama Kirana tuh ketemu temannya juga namanya Lukas. Jadi mereka bertiga tuh turun lah tuh bareng bertiga. Pas udah di bawah, Kirana nanya ke Aldo, dulu tadi kenapa? Kok panik banget? Nah si Aldo nih ceritain nih kayak gini. Tadi pas gue balikin kaca biologi, gue ngeliat Pak Sandi tuh masih ada di lab, masih beresin alat-alatnya. Terus gue tanyalah ke Pak Sandi, naruh kaca di mana? Pak Sandi cuma nunjuk ke meja samping, tapi dia nggak nengok sama sekali. Oke, gue nurut aja tuh, gue taruh di sana. Pas gue mau balik badan, gue ngeliat mukanya Pak Sandi tuh beneran kayak ada luka kebakar merah-merah gitu. Dan si sosok Pak Sandi ini ngelirik ke arah gue. Ya gue takut lah, makanya gue lari. Pas gue keluar lab, gue baru ingat kalau Pak Sandi tuh udah balik duluan. Makanya dia nitip pesan ke gue buat balikin barangnya. Nah denger cerita kayak gitu, si Lukas bilang ternyata nyokapnya Lukas itu tuh pernah dapat info dari sapam sekolah kalau mereka tuh pas lagi ronda sering banget ngeliat sosok di depan lab biologi. Makanya di deretan lantai 2 itu perpustakaan, lab yang emang sejajar sama kuburan, itu tuh sebenarnya paling jarang banget dirondain sama sapam karena emang itu tuh daerah paling serem di sekolahnya. Mulai dari jam pulang sekolah sampai malam udah nggak ada yang berani tuh nat ke sana. Bahkan penjaga lab dan perpustakaan pun juga langsung pada pulang, langsung kayak ngunci-ngunci gitu waktu pas anak-anak juga udah pulang sekolah. Nah kalau kata nyokapnya Kirana, tadi kan gue bilang di awal nyokapnya Kirana kan emang sensitif ya. Kemungkinan besar karena banyak banget makhluk hidup yang diawatin di sana, kayak kodok, tikus gitu kan diawatin buat kayak bahan percobaan biologi gitu kan. Nah hal-hal itulah yang bikin makhluk-makhluk halus itu tertarik ke sana. Apalagi lab biologi sama gedung itu tuh berhadapan ke kuburan, sama yang tadi gue bilang di awal juga. Makanya banyak banget hal-hal angker yang terjadi di sana. Nah cuman kata Kirana, gedung sekolah dia tuh sekarang udah berubah banget lah. Udah ada kayak perombakan, udah gedung baru. Dan si Kirana sih berharap ya semoga sekolah dia itu udah gak kayak dulu lagi, gak seangker dulu. Gue gak tahu sih kalau jadi Kirana rasanya bakal kayak gimana ya. Karena kayaknya kalau dari cerita lu gak cuma ruang biologi gak sih? Satu sekolah emang angker kan? Iya masalahnya si sosok yang suka nyerupain warga sekolah tuh nggak cuma kelihatan di lantai 2, di mana-mana Bi. Dan kalau menurut gue juga kayaknya walaupun udah direnovasi, kan tetap aja tuh sekolahnya nempel sama kuburan. Iya. Pasti akan tetap ada hal-hal horor sih.